Tahukah kamu kalau kita semua punya potensi untuk terkena kanker? Ya, kita semua, termasuk saya. Tapi kenapa ada orang yang bisa kena, ada orang yang tidak kena penyakit ini? Kalau selama ini kita berpikir, "Wah, itu karena genetik, Dok, karena keturunan." Nah, faktanya tidak demikian. Karena bukan berarti faktor genetik tidak berperan sama sekali, tapi kecil pengaruhnya. Justru ada hal-hal yang jauh lebih besar yang bisa menjadi bahan bakar kanker, yaitu apa yang kita makan sehari-hari dan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai itu, simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panas nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya bahas mengenai 8 makanan dan kebiasaan yang menjadi bahan bakar kanker. Jadi kalau kita dengar kanker itu kan penyakit yang mengerikan, terjadinya karena mutasi genetik, sel yang abnormal yang membuat dia menjadi penyebaran di mana-mana. Nah, kali ini saya mau bahas bukan cuma mengenai apa yang kita perlu hindari, tapi juga tentu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan bahkan untuk orang-orang yang sudah didiagnosa atau divonis penyakit ini. Sebelumnya saya mau bahas mengenai apa sih itu kanker, karena banyak orang yang selama ini kanker itu pokoknya penyakit yang mengerikan, Dok, itu aja. Jadi tumor itu adalah salah satu hal yang paling identik dengan cancer. Nah, saya udah pernah bahas di video saya yang ini bahwa tidak semua tumor itu cancer. Buat yang belum nonton, Sobat Sehat bisa nonton dulu videonya di sini ya. Tapi jangan lupa balik lagi ke sini ya. Karena tidak semua tumor, ya sekali lagi saya jelaskan, itu bersifat ganas. Sedangkan kanker sendiri itu adalah kondisi di mana sel tubuh kita itu kehilangan rem pertumbuhannya. Bedanya gimana antara kita punya sel normal dan sel yang mengalami cancer tadi itu? Sel yang normal itu dia bisa tumbuh, dia bisa membelah, tapi dia juga mati sesuai siklusnya. Nah, sedangkan sel kanker itu dia kehilangan kemampuan, justru kehilangan kemampuan bukan untuk tumbuh, tapi kehilangan kemampuan untuk mati. Akibatnya apa? Dia terus tumbuh dan menyerang jaringan sekitarnya yang sehat. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Nah, sekarang kanker itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit herediter meskipun ada faktor-faktor genetik yang diturunkan, tapi sebetulnya penyebab terbesarnya adalah karena kita yang namanya adalah faktor lingkungan. Nah, ini yang kita katakan adalah epigenetik. Genetik itu diberikan dari orang tua ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi, tapi epigenetik itu dipengaruhi sama yang namanya adalah lingkungan, baik lingkungan yang eksternal maupun lingkungan yang internal. Nah, jadi kalau kita katakan orang kena kanker, itu berarti dia sebetulnya sudah mencakup dua tadi itu, ada genetik dan epigenetik. Nah, di mana itu menyangkut yang namanya adalah termasuk penyakit metabolik karena menyebabkan gangguan metabolisme dan juga termasuk penyakit kronis. Artinya apa? Orang yang kena cancer itu bukan karena apa yang dilakukan kemarin, minggu lalu atau bulan lalu, tapi prosesnya bertahun-tahun. Nah, makanya kalau Sobat Sehat nonton videonya sekarang dan kita merasa, saya masih sehat kok, Dok, saya punya pola hidup yang sehat, good for you. Doesn't mean kita nggak punya potensi kena itu, ya, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bertahun-tahun selanjutnya menghadapi beratnya kehidupan ini, ya, itu yang membuat kita tetap sehat dan terjauh atau terhindar dari cancer. 8 bahan bakar cancer di sini saya mau bagi menjadi sebetulnya ada 3 makanan ya. Jadi 8 itu saya bagi jadi 3 makanan, 3 jenis makanan dan 5 kebiasaan. Nah, tapi semuanya itu mengandung yang namanya adalah 3 komposisi ini. Ya, jadi itu ya. Jadi meskipun saya bagi ada kebiasaan, ada makanan, tapi baik kebiasaan atau makanan itu dia punya 3 sifat ini. Yang pertama apa? Namanya adalah sifatnya adalah inisiator. Yang kedua sifatnya adalah promotor ya, dan yang ketiga adalah progresor. Oke? Nah, simak dulu. Inisiator itu artinya apa? Dia adalah yang memicu kerusakan awal kita punya DNA. Ya, itu yang seringkali orang sebut istilahnya adalah karsinogen. Jadi itu pemicu pertama yang merusak kita punya materi genetik sel kita. Yang kedua, promotor artinya apa? Dia membuat sel yang sudah rusak tadi itu dia mau lebih mudah bertahan dan berkembang. Jadi simpelnya saya selalu berikan ini istilahnya adalah kita growth.
Jadi growth tapi bukan growth ke kita punya pertumbuhan yang sehat, tapi growth untuk si sel kansernya. Dan yang ketiga, progressor itu membuat selnya itu makin agresif dan makin mudah menyebar. Nah, itu yang istilahnya orang katakan adalah metastasis ya. Nah, ini yang menyebabkan orang mempercepat stadium kansernya ke stadium-stadium yang lebih fatal. Makanan pertama yang saya sampaikan sebagai dia punya 3 sifat ini tadi ya, salah 1, salah 2 atau salah 3 dari 3 sifat ini tadi, mungkin Sobat Sehat sudah menebak. Ya, makanannya adalah yang berhubungan dengan sugar. Saya selalu mengatakan jangan alergi dulu, jangan berpikiran wah ini terlalu melebih-lebihkan ya gula dan lain-lain, atau mungkin selalu ada 2 kubu. Ada orang yang mengatakan bahwa gula is just fine kok dok, ya sugar is just fine. Ada yang sudah sangat anti dengan yang namanya sugar. Nah, saya di sini tentu akan berdiri ya, meskipun saya lagi sedang duduk sekarang, saya berdiri di posisi yang netral gitu ya. Saya berada di posisi yang netral. Jadi gula itu memang tidak langsung menyebabkan yang namanya kanker. Tapi yang saya katakan di sini adalah gula yang berlebihan. Saya nggak bosan-bosannya saya selalu mengatakan bahwa berlebihan itu kontekstual. Artinya apa? Berlebihan buat saya belum tentu berlebihan untuk orang lain. Begitu juga untuk sebaliknya ya. Makanya kata-kata berlebihan ini seringkali dipelintir. Jadi wah ini nggak berlebihan lah. Atau mungkin ada orang yang jadikan excuse ya nggak apa-apa lah asal nggak berlebihan. Nah masalahnya gini, orang yang mengatakan seperti itu perlu ditanya dulu, tahu nggak berlebihan itu berapa? Ya kan, jadi berlebihan itu bukan pakai standar 4 sendok makan sesuai Kemenkes, bukan itu ya. Nah tapi berlebihan itu kontekstual sesuai dengan kebutuhan tiap orang dan kondisi kesehatan tiap orang. Yang lebih penting kita perlu tahu bahwa mekanisme gula ya menyebabkan kanker itu nggak langsung dia direct, tapi memang dia melalui yang namanya suatu proses. Pertama, gula yang berlebihan, again sekali lagi berlebihan ini tiap orang beda-beda ya, itu akan menyebabkan yang namanya lonjakan insulin dan IGF-1. Nah, itu yang akan menyebabkan kita punya sinyal pertumbuhan sel. Bahkan ya di beberapa studi yang katakan insulin itu punya sifat yang namanya adalah mitogenic. Ya, mitogenic itu artinya apa? Mito itu dia stand of mitosis ya. Dia menyebabkan pembelahan selnya akan makin cepat si sel kansernya tadi itu. Nah, akibatnya apa? Pertumbuhan selnya meningkat, kemudian terjadi juga yang namanya inflamasi kronis atau peradangan kronis. Ini yang menyebabkan lingkungan si sel-sel kanker itu makin berkembang biak. Dan sel kanker itu juga menggunakan gula sebagai bahan bakar utama. Ini yang dikatakan oleh Warburg effect ya, atau efek Warburg gitu. Nah, meskipun saya juga mengatakan bukan hanya satu-satunya, sel kanker itu bukan cuma bisa pakai gula, dia juga bisa pakai asam amino, dia juga bisa pakai kita punya asam lemak ya, tapi kalau kita compare antara ketiganya, yang paling besar ya sel kanker kita itu lean toward yang namanya adalah sugar. Jadi itu yang paling perlu kita hindari ya, meskipun dalam arti bukan satu-satunya yang bisa digunakan oleh sel kanker kita sebagai makanan. Jadi sugar itu dia berperannya sebagai apa sih? Sebagai promotor gitu dalam kita punya pertumbuhan sel kanker kita, karena dia memberikan sinyal pertumbuhan dan juga memberikan peradangan kronis. Makanan kelompok yang kedua itu adalah banyak bahan aditif ya. Nah, saya selalu tidak mengatakan jenis nama makanannya ya, kayak tadi mau minuman apa gitu atau ini makanan, enggak ya. Jadi gini, saya kira penontonnya SB30 Health ini kan udah pada pinter-pinter nih ya. Jadi saya sebutkan adalah jenis-jenis makanannya aja gitu. Nanti Sobat Sehat mungkin yang bisa nulis sendiri gitu. Kira-kira apa ya makanan-makanan, minuman-minuman yang dia tinggi gula gitu, atau mungkin ya hidden sugar seringkali kita nggak sadari gitu. Termasuk yang mengandung banyak bahan aditif ini seringkali tidak dituliskan secara oh ini banyak mengandung bahan aditif, nggak seperti itu ya. Jadi kita mesti pinter sendiri, kita mesti tahu bahan aditif itu apa. Jadi contohnya adalah seperti pewarna sintetis, pengawet kimia, nitrat, BHA, BHT gitu. Nama-nama yang kita nggak bisa dibaca, nggak, bukan bahasa manusia. Kemudian pemanis buatan, sukralose, asesulfam, sakarin, aspartam gitu ya. Nah, kemudian emulsifier, stabilizer. Nah, itu kalau kita baca-baca di komposisi mostly ada di makanan-makanan atau minuman-minuman kemasan. Itu semuanya sebetulnya kita kategorikan sebagai yang namanya adalah food additive atau bahan aditif, termasuk MSG dan lain-lain. Meskipun ada yang MSG yang alami, tapi mostly kalau kita di makanan-makanan yang sintetis, makanan-makanan olahan, ya tentu adalah itu yang namanya adalah bahan makanan sintetis, bahan aditif.
Kalau kita bahkan beberapa orang yang berpikir, wah kan bukannya itu kalau misalnya kita karsinogen itu makanan-makanan seperti ini dok, apa namanya daging merah gitu ya. Nah daging merah pun itu sebetulnya yang paling potensial adalah karena dia daging merah yang sudah ultra proses. Contohnya seperti kita sosis, nugget gitu ya. Bahkan nggak usah daging merah pun, daging putih saja. Kita ngomong ayam, ikan pun sekarang juga banyak yang ultra proses. Jadi poin besarnya bukan di daging merah atau daging putihnya, tapi adalah proses pengolahan yang melibatkan bahan-bahan aditif ini tadi, nitrat, nitrit tadi itu ya. Nah, sifatnya dia adalah inisiator dan promotor. Jadi dia bisa memicu stres di dalam kita punya tubuh. Jadi stres itu bukan cuma di psikis ya, tapi di dalam tubuh kita. Nah, itu yang bisa mengalami yang namanya stres seluler. Kemudian dia juga akan menciptakan yang namanya lingkungan inflamasi. Simpelnya gini loh, kalau sobat sehat berpikir saya susah dok bedain mana yang whole food, mana yang ultra processed food. Karena tidak semua ultra processed food pun juga saya katakan di beberapa video sebelumnya, tidak semua ultra processed food itu berbahaya gitu ya. Ada kok ultra processed food yang masih bermanfaat. Tapi kalau kita katakan mana sih yang berbahaya, itu tadi ultra processed food yang mengandung ini semua. Itu yang paling perlu kita hindari. Jenis makanan yang ketiga adalah minyak yang rusak. Itu banyak orang berpikir minyak itu yang paling berbahaya adalah kandungan lemaknya. Bukan ya. Lemak itu kan banyak orang yang juga sekarang udah sadar bahwa lemak itu ada lemak yang sehat, ada lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, bahkan lemak itu menjadi bahan baku utama yang namanya makronutrien. Karena apa? Karena memang penting dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, tapi kategori minyak yang rusak nih bisa ditonton di video saya yang ini. Saya udah bahas beberapa waktu yang lalu ya, baru-baru aja saya bahas mengenai minyak yang rusak itu minyak yang seperti ini loh. Nah, simpelnya apa? Minyak yang rusak itu sudah melalui proses rafinasi, panasnya suhu tinggi sekali, kemudian oksidasi dan juga pemakaian berulang itu memperbesar kerusakannya ya. Jadi bukan berarti kalau nggak dipakai berulang aman, nggak seperti itu ya. Tapi pemakaian berulang memang akan memperburuk terjadinya kerusakan. Nah, jadi kandungan berbahaya dalam minyak yang rusak itu apa aja sih? Ada aldehid yang reaktif, itu adalah merusak DNA dan protein sel kita. Kemudian polar compound ya, itu terbentuk saat minyaknya dipanaskan berulang. Kemudian polymerized triglyceride ya, jadi itu sulit dicerna dan memicu stres metabolik sifatnya. Kemudian 3-MCPD ester dan glycidyl ester itu yang saya bahas di video yang ini ya. Jadi semuanya itu bersifat yang namanya adalah genotoksik dan karsinogenik. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena mereka semua sifatnya inisiator, promotor dan progresor. Komplit. Itu ya. Oke. Cukup ya untuk minyaknya. Kita lanjut ke kebiasaannya. Nah, kebiasaan di sini saya berikan tadi berapa? 5. Semuanya berawalan huruf M. Kita mulai dari M yang pertama. Merokok. Nah, merokok di sini bukan hanya yang aktif tapi juga yang pasif atau kita sebut dengan istilah second hand smoke ya. Jadi asap yang dihirup di sekitar orang yang merokok itu berbahaya dan memiliki dampak biologis yang nyata. Karena apa? Dia sifatnya memang karsinogen nomor 1 ya. Dia merusak DNA, dia bisa memicu dan mempertahankan kondisi inflamasi yang sistemik di dalam tubuh kita. Sistemik itu artinya seluruh tubuh. Kemudian mengganggu imun kita. Dia menghasilkan produk radikal bebas, melemahkan pembuluh darah kita, ya, menurunkan kualitas dan elastisitas pembuluh darah kita, dan juga memberikan lingkungan yang pro untuk sel kanker. Jadi sifatnya dia itu inisiator kuat dan promotor. Saya kira nggak usah dijelaskan terlalu banyak. Hampir semua orang udah tahu kalau ini nggak baik, meskipun tidak semua orang bisa menghindarinya. Yang kedua, M-nya adalah mager. Nah, atau kita istilahnya adalah lifestyle yang sedentary. Tubuh kita itu didesain untuk bergerak karena kita bukan tumbuhan. Saat tubuh kita terlalu lama diam, ya, tubuh kita metabolismenya akan ikut slow down, mengalami gangguan. Ya, nah kondisi ini yang menciptakan lingkungan internal yang lebih mendukung pertumbuhan sel-sel yang mengalami abnormalitas tadi. Nah, jadi apa sih yang dibantu oleh tubuh kita ketika kita bergerak? Pertama, ya,
gerak itu membantu insulin kita supaya lebih sensitif. Yang kedua, mencegah kelebihan berat badan terutama adalah lemak visceral kita. Kemudian mencegah kita punya inflamasi yang tinggi di dalam tubuh terus-menerus. Menjaga keseimbangan hormon, kemudian meningkatkan aktivitas sel NK, itu yang berpengaruh sama kita punya imun dan juga limfosit kita, dan juga membantu kita untuk mendorong mitofagi, pembersihan sel-sel yang rusak. Itu. Nah, selama ini kan banyak orang berpikir, oh ini cuma bisa didapatkan dari puasa. Ya, sebetulnya gerak pun juga bisa membantu metabolisme sel kita dari yang namanya proses mitofagi. M yang ketiga adalah memamah biak. Apa itu memamah biak? Memamah biak itu namanya kita grazing all day. Makan mulai dari pagi sampai malam nggak berhenti gitu. Apakah ada orang-orang seperti itu? Ya mungkin ada di sekitar kita, bukan Anda ya. Tapi orang-orang sekitar kita kalau kita melihat seperti itu jangan lupa diingatkan. Karena ini yang namanya kita makan atau ngemil sepanjang hari sambil kerja, atau mungkin makan tiap 2 jam 3 jam sekali, itu bukan soal apa yang dimakan saja, tapi adalah seberapa sering tubuh kita diberikan sinyal. Nah, again, sinyal itu diberikan memang bukan cuma dari makanan, tapi kalau kamu makan terus, nah tentu itu akan memberikan sinyal tubuh kita untuk memicu yang namanya insulin terus-menerus dan akan membuat proses autofagi kita mengalami yang namanya perlambatan atau bahkan sama sekali tidak terjadi autofagi ya. Insulin yang selalu tinggi itu memberikan sinyal pertumbuhan ya. Ingat yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian autofaginya terhambat dan juga lemak visceral dan inflamasi kronisnya akan terjadi terus-menerus ya. Kategorinya adalah sebagai promotor dan progresor di dalam cancer. M yang keempat adalah minim istirahat ya. Jadi kalau kita tidurnya itu minim, baik sepanjang hari ya, tidur malam, kemudian tidur kita kalau misalnya malam, tidur siangnya juga tidak bisa istirahat juga. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita selalu di dalam kondisi yang namanya survival mode. Padahal harusnya kalau kita bisa tidur, kita bisa istirahat, tubuh kita di dalam mode repair itu ya. Kemudian terjadi yang namanya regulasi kita punya imun, terjadi reset hormonal, terjadi metabolic clean up. Nah, itu semuanya kita harapkan terjadi pada waktu kita istirahat. Ketika kita minim istirahat, tentu yang terjadi apa? Sensitivitas insulin terganggu, kemudian hormon lapar dan kenyang kita kacau, kemudian kortisol kita naik terus-menerus, kemudian imunitas kita terganggu, perbaikan jaringan kita terganggu. Padahal ingat, yang namanya sel cancer itu terjadinya ketika kita punya gangguan imunitas karena tubuh kita tidak mampu untuk surveillance kita punya sel-sel yang abnormal tadi itu. Kemudian ritme sirkadian kita juga kacau ketika kita punya gangguan tidur. Nah, makanya kalau kita punya gangguan tidur sesekali ya oke lah, tapi kalau kita punya gangguan tidur setiap hari, apalagi kita sampai butuh obat-obatan, kita butuh yang namanya alkohol untuk membantu kita tidur. Nah, itu warning buat orang-orang yang seperti itu. Jadi kita perlu perhatikan istirahat itu tujuannya untuk apa? Untuk kita tidak memberikan sifat promotor dan progresor pada sel-sel yang sudah mengalami abnormality supaya tidak menjadi sel kanker. Dan yang terakhir, M yang terakhir, nah ini penting sekali nih. Banyak orang yang tidak sadar sebetulnya melakukan ini. Apa itu? Namanya adalah memendam emosi negatif. Ya, memang kita perlu untuk mengontrol emosi yang kita keluarkan. Saya tidak mengatakan, oh kita mengeluarkan emosi, semua emosi kita di waktu yang kapanpun kita mau gitu. Enggak ya, gitu. Kalau saya kira orang yang sudah cukup dewasa dan kita mengerti kapan kita perlu memendam, kapan kita perlu mengeluarkan, bagaimana cara kita mengeluarkan gitu. Nah, mungkin yang tertarik bisa tulis di kolom komen, saya akan bahas ini lebih detail. Karena ini juga salah satu pilar dari naturopati, bagaimana cara kita untuk mengelola stres, mengelola kita punya emosi, ya. But anyway, emosi itu bukan hanya urusan pikiran. Jadi kalau Sobat Sehat selama ini berpikir, oh emosi itu kita hanya stres itu yang terjadi di luar. No, ya. Stres itu bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi sama kita. Itu yang namanya stres. 5 orang bisa mengalami kejadian yang sama persis, tapi bagaimana orang itu merespon terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, itu yang menentukan bagaimana kita bisa mengelola kita punya
emosi. Nah, jadi saat kita marah-marah gitu ya, kita takut, kita kecewa, kita trauma yang dipendam terlalu lama, tubuh kita itu terus aktif dalam yang namanya mode darurat tadi itu. Nah, ini yang menyebabkan kita di dalam fight or flight yang kronis, kortisol kita tinggi, inflamasi kita meningkat, dan imun kita juga melemah. Ingat ya, semua ini tadi dari yang saya sampaikan, ya sebetulnya muter-muternya di sini-sini aja gitu. Ya betul, karena apa? Karena dia pemicunya berbeda, tapi dampaknya di dalam tubuh kita, gangguannya memang ya seperti itu ketika orang itu develop into cancer. Nah, jadi itu bersifatnya sebagai promotor dan progresor ketika kita itu memendam emosi negatif yang terus menerus. Terus gimana dok solusinya ya? Nah, ini kan yang paling penting ya. Kita tahu bagaimana solusinya setelah kita menganalisa, oh ternyata inilah yang membuat orang itu punya kecenderungan punya bahan bakar yang banyak. Semakin banyak bahan bakarnya ya tentu sel kansernya akan punya potensi lebih besar. Nah, saya selalu mengutamakan di dalam naturopati itu kita melihat kesehatan secara holistik. Artinya apa? Kita tidak hanya melihat kesehatan itu hanya soal tubuh, hanya soal yang terjadi secara chemical, secara physiological gitu. Meskipun itu yang kalau di kedokteran itu yang kita pelajari banyak sekali biochemistry, tapi kita melihatnya kesehatan yang holistik, yaitu secara body, tubuh kita, mind itu apa? Kita punya pikiran, dan spirit. Nah, banyak orang yang nggak bisa membedakan antara mind dan spirit, padahal kedua ini sangat berbeda. 3 dimensi ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Nah, bahkan ada irisannya ya. Jadi kalau body itu berpengaruh, kita berdampak secara structural dan chemical. Kalau mind, kita punya pikiran, itu irisannya di chemical dan emotional ya. Kalau kita punya antara body and mind. Satu lagi spirit, itu irisannya antara emotional dan spiritual tentunya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara soal body ya tentu ya untuk sobat sehat yang udah sering nonton SB30 Health ini, kita udah tahu oh pilih yang namanya whole food ya. Kita yang minim proses, hindari minyak yang rusak, gula yang berlebihan, bergerak setiap hari, atur jeda makan ya, kayak gitu-gitulah ya. Mungkin udah bosan ya. Saya udah sampaikan berulang-ulang kali ya. Tapi yang di sini yang kita perlu tahu adalah konsepnya ya. Jadi antara body, mind, and spirit itu sebetulnya sama pentingnya. Kemudian mind. Nah, bedanya apa? Mind itu kita berbicara soal kita bagaimana kita mengelola stres tadi secara aktif, memperbaiki pola tidur kita tadi ya, terutama ketika kita masuk ke kita yang namanya REM sleep itu. Kemudian overstimulation ya, kurangin overstimulation. Banyak orang sekarang yang scrolling social media, scrolling berita-berita tanpa kita sadar sepanjang hari menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, itu mempengaruhi kita punya mind. Kemudian batasi emotional eating, itu tadi latih nafas dalam dan mindfulness, sadari pola pikir yang merusak tubuh kita. Nah, itu semuanya adalah berbicara soal mind. Lalu gimana bedanya dengan spirit? Spirit itu adalah kita punya makna dan tujuan hidup yang jelas. Bagaimana kita belajar melepas dan memaafkan. Kemudian membangun relasi yang sehat dan suportif. Ya, berdoa terhadap apa yang kita imani, ya. Kemudian kita meditasi sesuai keyakinan kita, dan juga tidak hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Nah, ini yang kita berbicara soal spiritual. Kesimpulannya apa? Saya berikan 3 kesimpulan. Jadi kalau sobat sehat lupakan semua tadi, ingat kesimpulan ini aja. Ada 3 kesimpulan ya yang bisa sobat sehat bawa pulang. Itu ya dicatat. Yang pertama, kanker itu adalah proses. Jadi tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak terjadi karena apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita makan kemarin, atau mungkin apa yang kita pikirkan kemarin. Kanker itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat, sama seperti kebiasaan yang sehat, ya itu perlu dibangun, tidak bisa terjadi dalam waktu 1 malam. Yang kedua, mulai dari apa yang bisa sobat sehat lakukan sekarang. Karena menunda besok, bulan depan, nanti kalau saya udah siap aja dok, kalau saya udah nggak sering pergi-pergi, saya bulan ini saya paling sering ya dengar pasien itu bilang, oh saya bulan ini masih sering pergi-pergi, saya mulainya bulan depan aja. Nah, bulan depan nanti pasti akan ada hal yang lain lagi gitu ya. Jadi yang paling penting adalah yang kita lakukan sekarang, sedini mungkin, sekecil mungkin, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu kita mengubah segalanya sekaligus, kita lakukan aja secara bertahap. Itu yang justru paling powerful. Yang ketiga adalah kontrol apa yang bisa dikontrol, karena banyak orang sekarang itu fokusnya dengan justru hal-hal yang nggak bisa dikontrol ya.
kita ngontrol harga kurs dolar, kita ngontrol harga apapun yang kita sebetulnya kita nggak bisa kontrol. Ya, fokus on what you can control. Kalau kita udah fokus apa yang bisa kita kontrol, apa ya, apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita lakukan mulai dari pagi. Nah, udah saya bahas tuh di video yang ini ya. Apa yang kita lakukan di pagi hari itu juga bisa berdampak ke kita punya kesehatan sepanjang hari kita. Ya, kemudian bagaimana kita mengelola emosi, respon kita ketika kita menghadapi hal-hal masalah-masalah di hidup. Nah, itu semuanya adalah hal yang bisa kita kontrol, lakukan yang terbaik, sisanya kita serahkan kepada apa yang kita imani ya. Jadi semoga sampai sini Sobat Sehat bisa lebih paham mengenai kesehatan, terutama yang berhubungan dengan kanker. Kanker itu bukan penyakit yang kita langsung katakan wah ini langsung penyakit yang vonis mati gitu ya, atau vonis kita meninggal gitu ya. Jadi tapi kita perlu tahu bagaimana cara kita untuk mengcounter, cara kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, karena kualitas hidup ada di tangan kita meskipun usia ada di tangan Tuhan. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.